Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali, dan selawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW serta pengikut-pengikutnya semuanya. Saudaraku muslimin muslimah yang saya cintai, ini bagian ketujuh. Ini kita mulai dari kisah Abu Sufyan. Katakanlah kepada orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan adalah hal mudah jika mereka kembali lagi memerangi Nabi. Sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang yang dahulu dibinasakan. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah SWT. Jika mereka berhenti dari kafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik pelindung dan sebaik penolong. Bagaimana kita bisa ambil pelajaran ini dari Abu Sufyan ini? Ingat sirah Nabi, baca sirah Nabi kita Nabi Muhammad SAW waktu mau Fatu Mekah. Ingat kisah Abu Sufyan datang ke rumah Ummi Habibah. Ummi Habibah istri Rasulullah, anak Abu Sufyan. Jadi ketika datang Abu Sufyan ke rumah anaknya Habibah untuk mau ketemu dengan Rasulullah, kebetulan Rasulullah nggak ada rumah. Jadi masuklah ke rumah Ummi Habibah, rumah anaknya. Ummi Habibah sudah Islam, yang suaminya murtad di Habasyah, di waktu hijrah ke sana, waktu hijrah pertama yang ke Habasyah. Jadi nikahlah dengan Rasulullah Ummi Habibah. Singkat cerita, masuklah Abu Sufyan ke rumah Habibah. Dan tu ada lapik duduk Rasulullah. Abu Sufyan mau duduk, nggak kasih sama Habibah. Itulah orang ciri-ciri orang bertakwa. Dia lebih cinta ke keimanan pada yang lainnya. Walaupun ayah sendiri, kenapa? Ayah masih kafir. Itulah orang-orang hebat ya dulu. Dia lebih cinta pada Allah Rasul pada yang lainnya. Maka ini pelajaran bagi kita. Kalau ayah kita, ibu kita tidak patuh pada Allah, lah kita tinggalkan. Tapi kita jangan berlebihan, jangan kita bunuh ibu kita, ayah kita dengan cara hormat. Lihat kisah Nabi Ibrahim, bagaimana dia bijak dengan ayahnya. Ada aturannya. Bagaimana Rasulullah ada dengan paman-pamannya yang kafir, ada aturannya. Ya kita jangan itu, dia urusan dia, kafir itu urusan dia dengan Allah lah. Kita jangan itu dengan cara baik, ada aturannya. Itu ya kisah Ummi Habibah. Dia dengan ayah tempat duduk yang nggak boleh. Kalau orang yang najis, yang orang-orang musyrik nggak boleh duduk tempat orang-orang yang mulia kayak Rasulullah. Gitulah orang hebat. Singkat cerita pulang Rasulullah. Jadi lama singkat cerita, Rasulullah siap mau Fatu Mekah ni pakai baju besi. Cuma 1-2 kata aja berbicara dengan Abu Sufyan. Datu Rasulullah keluar kembali. Datu menyusul Abu Sufyan. Datu serta Rasulullah sudah mengatur strategi ini untuk Fatu Mekah. Khalid bin Walid sudah perintahkan ke bagian selatan Mekah. Kira-kira ke daerah arah Yaman. Datu ada bagian tengah, ada bagi, ada bagian timur, ada utara, ada bagi Rasulullah sama. Jadi ada satu kelompok yang enggak patuh pada Rasulullah. Akhirnya dia dibunuh sama orang Quraisy. Itulah bahaya kita enggak patuh pada Allah. Gitu juga kita harus patuh pada Rasulullah. Enggak ada setiap sunnah Rasulullah itu ada manfaat bagi kita. Ada rahasia tersembunyi. Semua sunnah Rasulullah, dari apa belara janggut, apa tu celana cingkrang. Itu udah salah orang melarang-larang tu celana cingkrang tu, dia enggak paham agama tu. Semuanya ada. Siapa yang benci sunnah Rasulullah, dia bukan golongan kami. Itu Rasulullah berpesan. Jangan hina orang-orang itu, apapun dia pakai jubah, apapun dia, jangan hina orang pakai itu laksanaan Allah. Apakah dia bersiwak itu tinggi kali nilai itu. Semuanya termasuk Rasulullah. Jangan menghalang-halangi orang-orang melaksanakan sunnah Allah. Kena hukumnya Allah lah. Hati itu kunci.
Itu di pegawai-pegawai jangan larang orang-orang pelajar ikut. Kalau dia mau sama ikut biarkan, nggak kan nggak mengganggu orang lain. Ganggu dia sendiri, semua dia sendiri, bawa celana cengkrang dia sendiri, dimanapun. Jangan abaikan sunnah Rasulullah. Dan ini yang kayak ini waktu Fatu Mekah tuh akhirnya singkat cerita Abu Sufyan masuk Islam. Udah tuh ditahan sama Abbas paman Rasulullah. Abbas bin Abdul Muttalib. Diperintah Rasulullah. Pertama Abu Sufyan kamu juga masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Dipanggil Rasulullah, akhirnya itulah dengan karunia Allah. Allah Maha Kuasa siapapun yang dikasih petunjuk. Ditahan dulu Abu Sufyan, nggak boleh masuk Fatu Mekah. Karena ini Abu Sufyan ini dia ingin orang dibesar-besarkan, orang ingin besar-besarkan. Nah, jadi kan rahasia manusia ini waktu itu Allah kasih tahu sama Rasulullah. Karena Rasulullah tahu, Rasulullah banyak mukjizat. Allah yang kasih tahu kekhususan bagi Rasulullah. Akhirnya itulah cerita Rasulullah. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang anak-anak dengan perubahan yang masuk ke rumahnya aman. Siapa yang masuk ke masjid aman. Ini apa maknanya bagi kita, ini tak bagi kita ni. Ini asal saya katakan tadi. Ini misalnya kelompok misalnya Lailatul Qadar tadi saya bilang. Lailatul Qadar ini sudah masuk Islam dia. Inilah nama sebagai umpama Abu Sufyan. Lailatul Qadar inilah ini umpama Abu Sufyan. Udah masuk Islam dia. Anak-anaknya udah pengikutnya udah masuk Islam. Inilah yang masuk rumah Sufyan aman. Yang masuk ke rumahnya aman. Anak-anak aman. Inilah yang pengikut Abu Sufyan ini udah contoh kayak Lailatul Qadar tadi saya bilang tu. Dia udah masuk Islam. Pengikutnya masuk Islam. Contoh saya bilang lagi. Misalnya Muhammadiyah nih. Yang nama Muhammadiyah nih udah dibuang nih. Si berhala tadi. Pengikutnya masuk Islam. Inilah yang masuk rumah Sufyan aman. Yang masuk rumah Sufyan. Yang masuk masjid aman. Ini kan lagi kan kalian udah beriman ini. Udah bersyahadat. Udah masuk kepada masuk masjid. Udah aman. Udah aman dengan hukum Allah ada. Nggak ada yang itu tulis serang lagi. Kalau kemarin kalian masih banyak berhala. Masih gendong berhala masuk masjid. Belum aman. Ini maknanya aman. Ini sikat-sikatnya saya cerita. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita dan aku. Tidak tahu apakah yang diancamkan kepada aku itu sudah dekat atau masih jauh. Nah, ini ancaman bagi kita nih. Biasa Allah kalau mengutuskan orang memberi peringatan, itu nggak tahu kita apakah dekat apa ini ancaman bagi seluruh manusia nih, bukan kita aja, semuanya. Jangan seenak-enaknya kita di muka bumi ini, ada aturannya. Allah beri peringatan dulu nih. Ini siapa-siapa yang nggak patuh nih, udah sampai berita sama kalian yang saya sampaikan ini, saya penurus Rasulullah, saya penurus syariat Rasulullah, bukan saya Nabi, bukan saya Rasul. Saya penurus Rasulullah. Setia pada syariat Allah yang beragama Nabi Ibrahim. Karena sudah Allah gak ada Nabi, gak ada Nabi apalagi Rasul. Rasulullah Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman. Jangan mengaku Nabi. Saya ini penegak, penurus. Ini biasa itulah ayat tadi itu nanti baca tuh. Ada Anbiya ayat 109. Biasa kalau Allah sudah beri ini peringatan, ini kan peringatan nih. Agama yang benar udah tahu kalian semua nih. Agama tauhid. Syariat Allah udah tahu. Kalian enggak juga masuk Islam. Dan yang lain enggak juga masuk. Semua manusia nih, bukan muslim, semua manusia nih. Enggak masuk Islam. Kita enggak tahu. Apa sudah dekat ancaman Allah, apa masih jauh. Allah yang tahu. Apa kamu kirim angin nanti, apa kirim itu, Allah mau dan corona tuh. Apakah itu mulai penyakit corona, apa tuh wabah corona tuh. Tapi Allah ciptakan sangat mudah bagi Allah dah. Tinggal dipilih-pilih saja orang. Nggak lihat waktu di Abraham tuh, waktu kejadian itu apa tuh daun gajah. Burung tinggal lempar-lemparnya orang, tinggal udah situ semua. Allah malah tinggal kun semua beres. Pak kita pikir-pikir dulu. Maka ini peringatan. Saudaraku, berimanlah kalian semuanya, siapapun yang sampai kepada kalian, siapapun manusia manapun, beriman kalian.
beriman ke dia. Janganlah mati dalam kafir, matilah ke dalam Islam. Tugas saya menyampaikan. Enggak tahu kita ke depan ni corona ni ada hikmahnya Allah. Mungkin inilah nih hikmahnya nih. Kita dipersatukan oleh Allah, hati-hati kita dipersatukan Allah. Kita kuat Islam ini dikuatkan. Kalian masuk Islam balik. Islam yang benar secara apa? Islam yang agama tauhid. Inilah ada hikmahnya nih corona. Dan yang sabar ni agama Allah. Corona juga ciptaan Allah. Jangan takut kalian. Siapa benar-benar berhukum dengan Allah, dia aman. Dari segi apapun. Jangan takut ya. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu pedagang kalian menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahannya, kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu yang ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata atau engkau menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha terhadap segala apa yang mengurangkan. Inilah keadilan harus ditegakkan. Kita pertama dua harus adil pada kita diri kita. Makna apa adil pada kita diri? Hati kita ini pemimpin. Iman, itulah iman dalam hati ini. Dia memimpin seluruh kita debu ini. Lisan kita jaga. Jangan menyakiti kaum muslimin semuanya. Gara-gara lisan kita ini bahaya orang lain. Perut kita jaga, jangan makan makanan haram, jangan makan orang-orang punya orang lain tanpa itu. Mengambil orang punya orang lain dengan zalim. Telinga kita jaga. Mata kita jaga. Jangan mandang perempuan sesuka-suka hati. Allah larang tu di An-Nur 30. Kalau enggak salah saya An-Nur 30 kalau enggak salah saya. Ataupun Al-Furqan diedit. Kalau enggak salah saya. Semuanya ada aturan. Tangan kita jaga. Di antara kedua paha kita jaga. Kaki kita melangkah jaga. Semua sudah diatur. Kita itu adil dulu pada diri kita. Baru kita pimpin keluarga kita. Harus berhukum dengan Allah. Jangan kita dademah. Semuanya harus berhukum adil. Terhadap anak-anak kita, bapak kita, ibu kita, saudara dekat kita. Harus berhukum dengan Allah. Kita udah bersaksi ini. Menegakkan hukum Allah di bumi ini. Dengan siapapun. Dan kelompok manapun. Dari golongan manapun. Dari bangsa manapun. Harus adil kita. Jangan seenak-enaknya kita ikut hawa nafsu. Kita nggak boleh ikut hawa nafsu. Memutuskan hukum dengan hawa nafsu kita. Nggak boleh. Ada aturannya. Jaga dulu kita. Semuanya ada aturan. Wahai orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang turunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat dari dunia. Ini apa makna malaikat-malaikatnya? Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, Nabi Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang turunkan kepada Rasul-Rasulnya serta kitab yang turunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat. Bagaimana kita ambil pelajaran ini? Hak kita kepada Allah, hak kita jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Inilah tetap beriman kepada Allah, jangan menyekutukan Allah kepada Allah. Hak Allah pada kita, kalau kita tidak mau menyekutukan dengan siapapun, dengan bentuk apapun, kita dimasukkan dalam rahmatnya, surga. Apa makna lagi ini beriman kepada malaikat-malaikat ini? Malaikat apabila diperintah Allah, dia tidak berbantah-bantahan, patuh. Dia tidak ada bantah-bantahan malaikat. Apa perintah Allah, dia tidak pernah muka pada Allah lah. Patuh dia, tunduk. Kalau Allah perintah A dia jalankan malaikat. Kalau perintah B dia jalankan. Bukan kayak kita. Kita ni lebih derajat, lebih tinggi derajat kita beribadah makhluk lain. Allah meninggikan derajat kita, tapi kita bodoh. Ya, itu contoh malaikat tu. Malaikat tu dia tu enggak
jauh kali ramai malaikat dengan manusia, tapi dia tidak pernah ribut sama dia. Lihat kita, bantai sana, bantai sini, nuduh sana, berpecah belah, sesat sana, sesat sini. Lihat malaikat, itu contoh bagi kita. Bersab-sab dia, berkelompok-kelompok dia. Mana apa? Tidak berpecah belah. Waktu berdiri di sab tu, semua sama dia, semua sama. Enggak ada nyiku sana, nyiku sini, tendang sana, tendang sini. Dia patuh pada Allah lah. Begitu juga kita padahal lebih patuh kita. Karena lebih derajat tinggi manusia pada malaikat. Maka waktu Nabi Adam syarikat, malaikat sujud pada Adam, bukan sujud untuk menyembah, bukan hormat. Kayak di militer. Yang di bawah pangkat hormat yang di atas pangkat. Itulah maknanya. Di atas pangkat panglima ada lagi pemimpin. Karena Allah ciptakan semua, bukan sujud untuk menyembah, bukan untuk menghormat kayak militer. Militer yang di bawah pangkat hormat dia yang lebih tinggi lagi. Itulah maknanya. Itu juga setan. Maka kita ikut. Malaikat itu enggak berbantah badan. Itu Rasulullah bersabda, kita naik ke langit, tempat berpijak susah lagi, itulah ramai yang malaikat. Manusia enggak berapa nih. Ada yang satu manusia, ada 4 malaikat pengawasnya, paling sedikit 2. Ada yang 70 ribu malaikat, satu manusia. Tergantung derajat masing-masing. Enggak mau lihat. Tergantung derajat masing-masing. Lihat waktu berperang tu. Kita ni cuman itu kena takwa aja tu, yang bantu Allah lah, turun ke malaikat. Diturun ke malaikat. Berapa yang Allah kehendaki. Maka kita jangan menonjolkan dada. Sama semua manusia ni sama benar. Yang bertakwa itulah Allah cintai. Nama kita jangan di dunia ni yang perlu. Di langit perlu nama kita dikenal. Bukan di sini kiai syekh ini tu, ataupun profesor ni tu, ataupun panglima ni tu, dai tu, tak perlu tu. Di langit kita dikenal nama kita. Itu yang kita cari. Tak apa dunia ni. Dan lagi kita udah mati semua ni. Ini yang sekarang ni 100 tahun lagi mati semua ni, enggak ada lagi kita jadi tanah kita. Kalau bagus iman kita baguslah, kalau enggak ada dalam siksa selalu. 1 minit enggak ada ketenangan. 1 minit enggak ada ketenangan. 1 saat enggak ada enak. Yang mati beriman sekejap mata enggak ada menderita. Selalu enak dia. Karena dia apa? Dia berukun dengan Allah lah. Ini semuanya saya beri nasihat semuanya. Sebenarnya bukan saya beri nasihat pada kalian. Kalian inilah banyak kali udah anak-anak. Cuma ni kalian bertengkar, jadi saya ikut campur juga ni untuk damaikan kalian ni. Kalau saya datang ke musim-musim lain, enggak mampu saya. Mas melalui ini saya mampu, ini kemampuan saya. Kalau dasar datang ke daerah lain, enggak mampu saya. Dari segi apapun enggak mampu saya. Maka melalui media ini saya sampaikan. Mohonlah bersatulah saudaraku. Dan apa beriman pada Rasul? Semua nabi kita tu, semua sama semua. Semua kita diperintahkan mengikuti Rasulullah. Semua nabi ambil pelajaran semua tu, dari Nabi Adam sampai Rasulullah ambil pelajaran semua tu. Jangan kita Rasulullah aja perhatian kita penuh. Yang lain dulu kita abaikan, itu dilarang. Kita tidak boleh membedakan satu nabi pun. Nanti baca tu Al-Baqarah 286. 285. Baca nanti Ali Imran 84, kita enggak boleh bedakan nabi. Cuma kita perintah, kita patuh pada Rasulullah, syariat Rasulullah kita bawa. Sunnah Rasulullah jalankan dengan sempurna. Enggak boleh bedakan. Semua kekasih Allah tu, semua utusan Allah, apa yang boleh bedakan? Allah enggak ada bedakan kita. Kita aja yang boleh bedakan. Siapapun enggak boleh bedakan. Dan itu apa beriman kita jangan beriman sama Quran ya. Injil beriman juga kita. Bukan sekadar lisan beriman. Amalkan apa dalam kitab Injil. Apa dalam Zabur. Apa dalam Taurat.
Pahami semua tuh apa yang dari susu Nabi Ibrahim, dari susu Nabi Musa, pahami semua sudah disempurnakan dalam Quran, udah lengkap dalam Quran semua dari Al-Fatihah sampai itu. Itulah mana kitab semua. Jangan begini nih kitab ada kitab beriman, bukan sana itu bukan sekadar dasar kita beriman pada kita. Pelajari semua dalam Quran itu semua udah dimasukkan, udah disempurnakan, maka mukjizat Al-Quran itu terjaga. Nggak bisa kotak-kotik Al-Quran itu, walaupun dia masukkan satu ayat ketahuan, langsung ketahuan. Karena di dalam manusia ini dan dalam bumi ini banyak yang hafal Al-Quran, itu udah habis walaupun dia tidak menghafal Al-Quran. Allah Maha Kuasa semuanya. Maka jangan sombong saudaraku. Saya ingatkan pada kalian itu akan datang ceramah itu jangan menyakiti sesama muslim. Allah cinta kali semua mukmin. Udah singkat kali waktu nih, insyaallah kita sambung lagi nih yang kapan. Ini yang benar juga dari Allah Ta'ala, karena Allah Maha benar, semua milik Dia. Kita menjalankan perintahnya. Kalau memang kesalahan saya mohon ampun pada Allah lah. Dan kalau memang ini kesilapan saya juga mohon maaf pada kalian. Saya bukanlah juru dakwah. Saya belum pandai dakwah. Lisan saya ini kadang-kadang salah ngomong, kadang-kadang saya baca saya salah. Mohon maaf aja, kadang-kadang saya nggak mampu apa, IQ saya rendah. Sebenarnya saya menegakkan keadilan, meluruskan keadaan. Apa agama yang benar? Saya nggak pandai dakwah. Lihatlah lisan saya nih, asal ngobrol aja tuh. Kalau kalian udah dihei kali dakwah kalian, salut saya, teratur kali kalian. Pagi ini udah malam saya hebat kali dakwah. Yang hebat kali yang dakwah dan saya nggak sebutkan Tekuk Ria dia Tekuk Ujung. Hebat kali. Dan juga seluruh Indonesia hebat kali. Sebenarnya saya mohon kalau saya salah nih sama bahasa Indonesia nih agak kaku, agak saya agak lambat. Kalau yang saya ungkapkan ini ada lambat ini sampai ya. Like saya lembek rendah. Saya mobil rendahan nih, mobil 6 tahun 60. Kalian nggak sih mobil tahun tinggi semua kalian. Selalu tancap kan, udah sampai ke Papua sana. Maaf saudaraku sekalian semuanya. Saya tutup di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.